Pernah dengar hadis ini? Inna fil jannati baban yuqalu Rajab. Di surga itu ada satu pintu, satu sungai. Nama sungainya Sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari Sungai Rajab. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya pun hadis palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Imam As-Suyuti, beliau merupakan ulama yang pakar hadis, pakar fikih. Dalam kitab tersebut, Imam As-Suyuti, beliau menjelaskan mas'alatun fi hadithi Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ma'uhu abyadu minal labani wa ahla minal asali man shoma yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahri. Hadis dari Anas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah sungai yang mana sungai itu diberi nama Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan orang tersebut minum dari sungai tersebut. Wa hadithi Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma min syahri haramil khamisa wal jumu'ata was sabta kutiba lahu ibadatu sab'i mi'ati sanah. Dan hadis dari Anas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dari bulan haram, yaitu hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu, maka baginya akan ditulis sebuah ibadah selama 700 tahun. Wa hadits Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma min Rajab yauman kana kasyami syahrin wa man shoma minhu sab'ata ayyamin wuliqat anhu abwabul jahimi sab'ah wa man shoma minhu thamaniyata ayyam futihat lahu abwabul jannati thamaniyah wa man shoma minhu asyarata ayyamin buddilat sayyi'atuhu hasanatin. Dan hadis Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab satu hari, maka baginya ibarat ia berpuasa selama 1 bulan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab selama 7 hari, maka baginya akan ditutup pintu neraka sebanyak 7. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyam futihat lahu abwabul jannati thamaniyah. Dan barang siapa yang berpuasa dari bulan Rajab sebanyak 8 hari, maka baginya akan dibukakan pintu surga yang 8. Dan barang siapa yang berpuasa selama 10 hari dari bulan Rajab, maka kejelekannya diganti dengan sebuah kebaikan. Hal hadhil ahaditsu maudhu'atun? Pertanyaannya adalah, apakah hadis-hadis ini merupakan hadis maudhu'ah? Apakah hadis-hadis tersebut merupakan hadis palsu? Wa mal farqu bainad dha'ifi wal gharibi? Dan apakah perbedaan antara hadis dhaif dengan hadis gharib? Al jawabu laisat hadhil ahaditsu bimaudhu'atin bal hiya min qismid dha'ifil ladzi tajuzu riwayatuhu fil fadaili. Mendengar pertanyaan, apakah hadis-hadis tersebut merupakan hadis palsu dan apa perbedaan antara hadis dhaif dengan hadis gharib? Ternyata Imam As-Suyuti yang merupakan salah satu ulama pakar hadis, beliau menjawab ketika mendapat pertanyaan apakah hadis-hadis tentang bulan Rajab tadi, yaitu barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab maka akan mendapat ini, itu, dan semacamnya tadi, apakah hadis-hadis itu merupakan hadis palsu? Jawaban beliau ternyata, al-jawabu laisat hadhil ahaditsu bimaudhu'atin. Hadis-hadis ini, hadis-hadis barusan,
bukanlah hadis yang maudhu, bukan hadis palsu. Bal hiya min qismid dha'ifi. Tetapi hadis-hadis tadi hanya merupakan bagian daripada hadis-hadis dhaif allazi tajuzu riwayatuhu fil fadaili, yang mana boleh meriwayatkan hadis dhaif dalam masalah fadailul amal. Jadi hadis tentang masalah bulan Rajab tadi, barang siapa yang berpuasa ini akan gini-gini, itu bukan hadis palsu menurut Imam As-Suyuti. Jadi hanya merupakan hadis dhaif. Tentunya hadis dhaif itu boleh diriwayatkan, boleh diamalkan dalam fadailul amal. Boleh. Banyak keterangan-keterangan para ulama yang menjelaskan bahwa kita boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif, ya, selama tidak dhaif jiddan kan, atau selama tidak palsu. Dari penjelasan Imam As-Suyuti tersebut, jadi jelas bagi kita bahwa hadis tentang masalah sesungguhnya di surga ada sungai, yang mana sungai itu disebut sungai Rajab, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum orang tadi dengan sungai Rajab tersebut. Ini bukan hadis palsu, bukan hadis maudhu, tetapi hadis yang lemah, hadis dhaif, dan boleh meriwayatkannya. Karena bukan hadis palsu, teman-teman. Bukan hadis palsu. Memang para ulama memperbolehkan kita meriwayatkan hadis dhaif selama tidak dhaif banget, ya, selama tidak dhaif banget. Jadi boleh. Ini menurut Imam As-Suyuti. Contoh lain dalam kitab Al-Azkar, itu kan Imam An-Nawawi sudah sangat terang, sangat jelas bahwa kita boleh meriwayatkan, boleh mengamalkan hadis dhaif, boleh dalam fadailul a'mal. Jadi gitu teman-teman. Oleh sebab itu kita ini bertanya kepada para ulama, apakah statusnya ini? Ya mungkin kalau ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan palsu dan semacamnya. Ya, kita terangkan semuanya kan. Menurut ini begini, menurut itu begitu. Sehingga kita ini tidak menyalah-nyalahkan orang yang mengamalkannya. Sebab mau tidak mau ulama itu ya berbeda-beda pendapat kan teman-teman. Sehingga kita tidak hanya menggiring seseorang atau umat ini kepada ulama yang kita cocok dengan ulama tersebut, sehingga kita menyalah-nyalahkan amaliyah masyarakat. Ini juga kurang baik. Seperti halnya contoh kita ini mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, seumpama kita mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam masalah makanan kayak apalah. Kemudian kita melihat seseorang contoh makan ular, seumpama makan ular. Lah kita ini seharusnya dalam berfatwa tidak harus langsung menyalahkan, tidak. Tetapi kita tanyakan dulu, kamu ini mazhabnya apa, ngikuti apa. Kalau perlu kita kasih tahu, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ular itu haram. Tetapi dalam mazhab Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah, yang katanya masih guru daripada Imam Asy-Syafi'i sendiri teman-teman, dalam mazhab Imam Malik itu ular itu halal. Ular halal. Kata halal, sehingga kita ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Kayak bekecot, bersama bekecot atau apalah, itu kalau mazhab Syafi'i kan bisa haram, tapi dalam mazhab Imam Malik ya silakan makan, no problem, selama kita ini tidak berbahaya ketika mengkonsumsinya, maka no problem. Begitu seharusnya. Jadi umat itu harus kita beri solusi, kita harus berikan wawasan. Jadi kalau memang ada ikhtilaf, ada khilafiyah, ya kita tunjukkan khilafiyahnya, menurut ini begini, menurut itu begitu. Sehingga dari sini kita bisa saling menghargai perbedaan pendapat. Kita tidak mudah menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain. Ya karena mau tidak mau orang lain itu terkadang kan dia itu mengikuti ulama yang lain yang kebetulan mungkin berbeda dengan pendapat ulama yang kita ikuti. Tetapi itu bisa kita ketahui apabila kita memang sudah banyak membaca. Kalau kita cuma bahan bacanya sedikit, tahunya cuma yang haram, tahunya cuma yang maudhu, seumpama, lah kita ini mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Itu kurang baik saya rasa. Oleh sebab itu ya berwaspadalah, hati-hatilah dalam menghukumi sesuatu. Jadi cara pandang yang luas itu penting ya. Untuk zaman sekarang bahan bacaan banyak, referensi banyak, itu sangat penting. Sehingga orang yang
banyak ilmu pengetahuannya,